Perkenalkan, nama saya Rashid Ridhollah Murad dengan NIM 220322990 dari Pendidikan Agama Islam semester 6. Tugas video ini dilakukan sebagai tugas kelompok untuk memenuhi mata kuliah materi PAI, MI, MTS, dan MA. Nah, kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengajar bahasa Arab, khususnya di kelas 8 Madrasah Tsanawiyah atau MTS. Nah, kemudian lanjut saja kepada pembahasan berikutnya, yaitu tema materi dari bahasa Arab kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Itu ada 6 tema khusus atau 6 materi yang akan diajarkan kepada siswa di kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Yang pertama itu ada waktu, yang kedua itu ada kegiatan sehari-hari, kemudian yang ketiga ada hobi, yang keempat ada olahraga, yang kelima ada profesi, dan yang terakhir itu ada klinik orang sakit. Nah, untuk tugas kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan mengambil satu tema khusus, yaitu tema khusus nomor 5 atau bab kelima tentang profesi atau al-mihnah. Nah, saya pribadi akan menjelaskan tentang pengertian dari al-mihnah atau profesi itu. Jadi, al-mihnah berasal dari akar bahasa Arab, akar kata bahasa Arab mim, ha, dan nun yang berarti profesi, jabatan, pekerjaan, karir. Nah, menurut istilah, al-mihnah itu adalah pekerjaan atau aktivitas rutin yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan atau pengakuan sosial yang biasanya membutuhkan keahlian tertentu dan memiliki nilai sosial atau ekonomi dalam masyarakat. Nah, dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, al-mihnah diartikan sebagai profesi atau pekerjaan yang menjadi bagian dari identitas seseorang dalam masyarakat. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan tentang pengertian al-mihnah. Dilanjutkan kepada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan lebih detail tentang al-mihnah atau profesi dalam pembelajaran bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah kelas 8. Ya, dilanjutkan kepada rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Qadarur Rahman dengan NIM 22032979. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya yang sudah dipaparkan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya adalah hakikat dari al-mihnah tersebut. Hakikat al-mihnah ini terbagi kepada 5, yaitu yang pertama adalah sebagai bentuk ibadah, dan yang kedua adalah sebagai sarana mencari nafkah, dan yang ketiga adalah sebagai wujud tanggung jawab sosial, dan yang keempat adalah mengembangkan diri dan potensi, dan yang kelima adalah menjaga harga diri. Nah, hakikat yang pertama adalah sebagai bentuk ibadah. Dalam Islam, pekerjaan bisa disebut sebagai ibadah, namun jika pekerjaan tersebut dilakukan dengan niat yang baik serta dengan cara yang halal. Dan hakikat yang kedua adalah sebagai sarana mencari nafkah. Pekerjaan adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga, serta dengan pekerjaan tersebut bisa menjaga kehormatan diri serta tidak akan bergantung kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah sebagai wujud tanggung jawab sosial. Melalui profesi ini, seseorang akan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan membangun kebutuhan orang lain. Seperti seorang dokter akan mengobati pasien-pasiennya dan seorang guru akan mendidik. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah mengembangkan diri dan potensi. Pekerjaan juga memungkinkan seseorang untuk mengembangkan keterampilannya, ilmunya, dan pengalamannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menjaga harga diri. Dengan seseorang bekerja, seseorang tersebut akan menjaga harga dirinya dan martabatnya di tengah masyarakat, serta tidak akan terhindar dari perbuatan meminta-minta. Mungkin sekian dari hakikat al-mihnah tersebut. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan materi bahasa Arab untuk madrasah sanawiyah. Adapun saya di sini akan menjelaskan tentang nilai-nilai Islam dalam profesi. Yang pertama, amanah. Amanah artinya tidak dipercaya dalam Islam konteks profesi. Amanah berarti melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Seseorang profesional yang amanah akan menjaga rahasia pekerjaan, memenuhi janji dan tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenang. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas artinya bekerja dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena uang atau materi. Ikhlas artinya menghindari riya, pamer, sum'ah, dan memastikan bahwa tujuan utama dari kerja adalah ibadah dan kontribusi positif bagi masyarakat. Yang kelima, itqon. Artinya bekerja dengan sungguh-sungguh, teliti dan profesional. Dalam Islam mengajarkan bahwa pekerjaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, ihsan, tidak asal-asalan, dan harus memperhatikan kualitas serta hasil kerja. Jujur. Jujur artinya tidak menipu, berbohong, atau curang dalam pekerjaan. Kejujuran menciptakan kepercayaan antara pekerja dan atasan, rekan kerja, serta klien atau masyarakat umum. Ini adalah pondasi penting dalam etika profesional Islam. Yang keenam, adil. Bersikap adil terhadap orang lain. Dalam menjalankan profesi, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta memberikan hak kepada yang berhak. Keadilan dalam bekerja berarti melakukan semua pihak secara seimbang dan sesuai aturan. Sekian dan terima kasih.